Canon sih awet. Canon awet cuy. Sekarang kalau misalnya gue kasih Sony nggak ada yang bisa pakai cuy. Kalau gue kasih Sony nggak ada yang bisa pakai. Kenapa? Belajar lah. Iya belajar lah. Canon aja nggak bisa, apalagi Sony. Bisa. Masa sih? Jadi kita podcast apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Jangan bunyi. Kita kasihan diundang. merekanya. Hah? Pacar apa? Oh iya. Enggak, dia bunyi-bunyi. Kenapa? Berisik lah nanti podcast. Nggak apa kan? Enggak kan cuma di sini. Nggak Oh enggak apa-apa. kalau kedengeran. Hey. Kedengeran. Oh. Ingat Demi. itu dynamic, bukan kondensor. Gila gue belajar lagi anjir. Nah, boleh. Lu sekolah lagi aja. Enggak mau. Katanya dia mau coba kamera sekolah yang baru. Enggak mau. Yang R8. Enggak mau. Kapan gue ngomong gila dikit terus. Tadi Kagak. katanya, ini keren banget sekarang sekolah jadi pengen sekolah lagi. Lu percaya gue ngomong gitu? Iya. Enggak lah. Enggak boleh ngomong kasar, sorry. Cut ya? Belum kan? Belum. Oke, jadi kita Kita ngomong. udah ngomong kasar anjir. Iya. Ya jangan toksik. Anjir juga nggak boleh ya? Siap. Oke. Saya mode baik. Emang Kenny bisa baik? Selalu. Gila gue baik banget loh tiap hari. Dulu mana gue pernah ngomong kasar? Nih, Ayam. Jelek banget ada suara ayam. Gak kedengeran kan tapi? Harusnya. oke, jadi malam ini kita podcast sama Rafael Rafael dan dan Kenny. Kenny. Dari mana? siapa kita? Jadi kita dari MNC. Last Day Production. Last Day Production. Udah bubar. Chaos Project. Curious Enggak, Project. Basreng dong. Oh, Basre. Basre. Kan bertiga? Enggak apa kan mau podcast sama Iya bertiga. tadinya tuh pengen bertiga. Iya. Cuman karena nggak ada satu orang ya kurang akhirnya. Nama dia nggak Sebenarnya sih bisa. bukan bertiga, berlima. Iya. Berlima. Jadi Siapa berlima aja? itu 1, 2, 3, 4, 5 di situ. Berlima aja? aja. Basreng berarti. Jadi 5 versus 1. Gila. Muat gitu. Muat lah. Kalau nggak ada mic ntar gue beli. Kenapa nggak di sini gitu? 1 2 3 1 2 3 gitu. Oh enggak, jadi 1, 2, 3. Kalau gue di sini nggak enak dong. Ya enggak apa-apa, ha. Masa di sini ntar 2? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa. Tapi itunya cuman 4 Oh, itunya ya apa? Barengan. inputnya. Mic-nya, inputnya. Berarti kalau mau sewa mixer. Ya udah. Udahlah. Iya kan effort. Enggak kan cuma berdua nih. Iya, udah. Nggak cuma berdua. Jadi ulang lagi deh. lo kok ulang lagi? Opening. Opening lagi. Opening lagi. Opening. Oke. Enggak, kita perkenalan jadi apa nih? Basreng dulu. Itu serah lu. Apa? Basreng. Basreng. Ya udah Basreng deh. Yang dibikin dia kan. Nah, pertanyaan gue kenapa namanya Basreng? Kan bapak yang bikin. Enggak, karena awalnya tuh di kantin. Heeh. Oh, Kita suka beli semua selalu basreng. beli basreng. Terus Suka kalau beli beli basreng. basreng Oh. selalu habis. Basreng yang kecil. Iya, selalu Kadang kayak dihabisin. si Kevin apalagi Kevin sering beli tuh kayak Iya, banyak terus kita nyomotin. goceng langsung ambil rame-rame. Iya, terus kita langsung comot-comot. Dari situ nama kita jadi basreng. Perasaan bukan itu deh dulu. Iya, emang itu. Emang itu kan. Emang itu. Emang iya? Iya, emang itu. Apa kalau Bapak apa? Emang Kirain apa? apa? Itu yang yang kadang suka dipakein meme tuh enggak? Meme yang Basreng, Enggak, Enggak. bukan. Yang tok 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 Oh, iya, tahu, Basreng. tahu, tahu. Tahu kan? Tahu. Bukan. Tahu. Tapi bukan. Tapi dulu emang itu filosofinya sih. Pokoknya dari dulu nggak pernah berubah foto profilnya. Iya, foto yang itu. Yang coklat itu ya. Nggak tahu itu apaan anjir. Apa? Itu tuh meme. Apa lupa? Meme artinya ngotak, Ya, yang Oh otak. iya. ngotak. Oke. Jadi itu foto profilnya. Iya. Sebenarnya sih namanya kan Basreng, bawahnya Dawet, bawahnya lagi Wayahe. Nah, itu tuh sebenarnya itu tuh nama-nama itu 3 itu diambil dari meme. Oh, semuanya. Meme. Wayai. Orang Dawud, anjing Dawud. Itu. Nah, jadi itu filosofinya. Makanya kenapa namanya Basreng. enggak, gue pikir tuh gara-gara kita keseringan makan basreng. Oh. Kalau di kantin. Emang itu juga. Tapi keingetnya gara-gara basreng deh. Iya, gara-gara Basreng itu yang basreng. Yang basreng itu ya. Iya, meme Emang Basreng. ya? Basreng, Heeh. basreng. Basreng, Dawet, Wayahe, nah itu. Akhirnya dari situ karena Hmm. udah nggak ada lagi, bingung akhirnya. Terus apa? Habis Nggak ada lagi. Dawud. Nggak ada lagi. Iya. Enggak Dawet. Dawet ada abis Dawet Wayahe. Wayai. Wayahe dia no. Yang si Oh, Satria. si Satria. Angkatan mereka nggak ada. Angkatannya itu tuh yang baju hitam tuh ada tuh. Namanya? Dulu namanya Suwung. Apa tuh? Suwung itu bahasa Jawa. Ya. Oh. Artinya kosong. Oke. Iya bener. Oke. Bener. Ternyata Oke. timnya kosong juga. Nggak ada orang ternyata timnya. Astaga. Nah itu. Hmm.
Jadi kalau ditanya yang tadi Mm. itu. Oke, no. Oke. Di Bosmo Jadi- nggak ada lagi tapi. Jadi pertanyaan nomor 3 Mm. itu jawabannya. Tapi di Bosmo nggak ada lagi. Nggak ada lagi Di di Bosmo. bawah, iya belum ada lagi. Belum ada lagi. Nah, kenapa nggak ada lagi? Si Kenny udah lihat tadi itu di atas. Iya, nanti kita lihat di atas. Ada jawaban di atas. Oke. Bukan jawabannya Oh, soalnya. ya, ada soalnya. Jawabannya mau ketemu. Sorry. Soalnya di atas, jawabannya di sini. Oh, gitu. Iya. Kan Oh, nanya makanya kan. ada podcast ini. Nah, iya. Jadi sebenarnya podcast ini nanti buat jadi konten YouTube. Nah, YouTube itu diupload ke YouTube ini nih, broadcasting. Oke. Nah, nggak tahu kan? Enggak. Nah, makanya subscribe. Ya, tahu kalau ada YouTube Progress tahu. Oh, tahu. Subscribe nggak? Hah? Subscribe nggak? Nggak. Ya kan? Jarang subscribe Catat. orang. Hah? Gue jarang subscribe orang. Aish. Nggak pernah malah. Ya udah nonton aja. Kenapa nggak nonton? Gue terakhir subscribe tuh SMP. Nah, tapi kenapa nggak di-like? Apa sih? Nah itu juga jarang. Karena kan beda YouTube nggak double tap. Kalau YouTube double tap bisa deh. Kan cuman klik like doang, udah tuh Ya kan beres. abis nih nonton YouTube nih langsung Hmm. di full screen kan. Udah nonton. Nggak pernah di scroll ke bawah. Tapi kan bisa di-like dulu tuh, like. Nah, habis di-like bisa subscribe ya kan. Nah, lumayan nambahin. Nah, dari situ ntar baru tuh ada tuh muncul ijo-ijo. Monetize anjir. Dimonetize anjir. Itu dia. Tapi bisa juga lumayan lah. Emang, lumayan. Jadi situ. Jadi nanti kalau misalnya sudah berkembang, dimonetize, dapet, nih itu dari situ. Buat galat tambah. Iya. Nah, itu. Karena jujur ya, tadi lah Kenny bilang, katanya saya suruh waras-waras di sekolah ini. Tuh, jangan jangan terlalu gimana-gimana. Iya. Jangan gila lah. Nah, itu alasannya. Nah, jadi kalau misalnya ini nanti tayang, nah ini nanti bakalan ada setiap minggunya. At least seminggu sekali. Tamunya cuma kita doang nih, enggak kan? Enggak. Jadi ini perdana. Jadi kenapa yang gue undang lu? Karena kan waktu itu kan memang awal-awal kan gue bilang coba bikin konten podcast kan waktu itu kan sebelum lu lulus tuh bikin gue bilang bikin konten podcast. Nanti tamu perdananya ya orang sekolah gitu kan. Cuman ya sampai kalian lulus ya nggak jadi gitu kan. Nah, akhirnya sampai kalian lulus, angkatannya dia lulus gitu kan. Sekarang gue mikir, duh, kapan mulainya kalau kayak gini gitu kan? Ya udahlah mulainya sekarang gitu. Makanya gue mulai dari sekarang. Ya udahlah walaupun memang nggak mesti tahun ajaran baru atau apa kan, yang penting mulai aja dulu gitu kan. Masalah jelek bagusnya mau belakangan gitu. Yang penting ada gitu dan itu terupload. Nah, terkait gimana ke depannya, nah itu butuh orang. Nah, masalahnya kan kamera ada 3, audio ada 1, buat visual 1, butuh kru dong. Nah, krunya nggak ada. Nah, sekarang baru ada nih orang Ya, krunya. cuman kan maksudnya kalau udah bikin perdana kayak gini ya kan orang jadi ada patokan ya kan. Jadi ada kayak apa ya? Gambaran. Gambarannya bikin podcast kayak gini, kira-kira alatnya kayak gini kan. Iya, betul. Sebenarnya sih udah, sebenarnya sih di kelas diajarin. Cuman terkadang di kelas diajarin nih. Misalnya di kelas diajarinnya huruf A. Huruf A kapital. Nah ya kadang-kadang yang dipraktekin sama dia huruf A yang bukan Kecil. kapital, yang kecil. Kan beda dong. Nah, gitu. Ya contoh kayak misalnya ketika lu belajar misalnya contoh ya kayak dia belajar matematika misalnya. Matematika belajar ini nih. Nyata soalnya beda. Yang diujikan. Ya itu kayak gitu. Nah, makanya pas kemarin sempat lihat lah beberapa dari angkatan-angkatan sebelum-sebelumnya ya juga ngeliat kayak kok beda banget gitu kan. Ya contoh kayak penggunaan mic aja kan beda kan. Kayak kenapa kalian miring, kenapa gua tegak gitu kan. Ya ada ininya kan. Nah, makanya dari situ ya bagi gue masih kurang gitu. Jadi kayak belum ada ininya lah. Makanya perlu sedikit effort. Kalau nggak effort nggak bakal bisa. Ya cuman semoga kalau podcastnya jadi beneran ini siapa tahu ada yang mau datang, yang mau jadi kru atau apa gitu. Nah, ada tamu, ntar kasih tau aja nih podcast ntar kayak gini doang. Udah. selesai. tapi pertanyaan mau nggak orangnya? Ya kan dikasih lihat dulu. Gambarannya gimana? Tapi kan mereka nggak lihat. Mereka kan melihatnya hasil jadinya. Lihatnya hasil jadinya. Cuma kan orang mah pasti permasalahan itu lebih ke orangnya nanya apa aja nih kira-kira nih gitu loh. Kan tergantung tema. Iya. Tergantung tema. Kalau misalnya temanya udah ada nih, misalnya contoh hari ini temanya misalnya terkait apa nih? Prestasi lah. Pasti kan yang diwawancarin terkait prestasi dong. Nggak mungkin
wawancara terkait personal kan. Nah, kalau misalnya kayak gini kan masih awal-awal mungkin nggak ada tema. Tapi kan ya kita perdana gitu kan. Tapi pertanyaan kan mungkin bahas apa nih gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya udah selanjutnya itu udah ada tema kan udah enak tuh. Ya misalnya kayak contoh lah ya yang podcast tutup pintu. Nah, podcast tutup pintu udah ada tuh temanya tuh, ya kan? Nah, apalagi dia udah punya ya udah ada punya sistemnya lah gitu kan, atau kan podcast-podcast yang lain. Tapi kan kalau kita sekolah kan ya masih perlu belajar gitu dong, ya kan? Perlu belajar. Apalagi kan kayak gini kan nggak mesti harus di live kan di tapping kan, di tapping, diedit, direkam. Nah, masalahnya tadi siapa krunya? Nah itulah cari kru, Iya, carilah. harus cari-cari. Tuh. Tapi saya ada ini deh, Apa tuh? saran. Apa? Kenapa nggak temanya sekolah? Dikasih tema apa, dekor props sekolah. Iya, betul. Kayak bagus sih. Papan tulis kapur. Tahu nggak bakal dimodalin, cuman ya udahlah mau gimana gitu. Masukan. Ya kalau di masalah dimodalin atau enggak, kalau emang nggak dimodalin ya udah kita yang gerak. Ya. Enggak. Gue tahu kata yang itu. Gue enggak. Beneran Nggak masukan. Enggak maksud tadi yang kita yang gerak gitu kayaknya gue tahu tuh konotasinya kemana tuh. Tadi kayaknya udah sempat bilang. Nggak apa-apa. Enggak. Maksudnya kayak ya udahlah. Itu nanti aja lah ya. Nanti aja. Enggak. Tapi ini beneran masukan. Iya, ini masukan. Maksudnya Ini kayak bagus. bisa aja loh kayak Soalnya temanya posisi jadi di sekolah. itu jadi tema Kayak sekolah. PWK kan warung. Ya warung. Betul. Terus apa lagi ya? Kita bikin temanya di sekolah Yang aja. tema-tema ya. Kalau tema sekolah berarti ini mesti diromok dong. Nggak juga. Udah, tambahin Tambahin aja papan tulis udah. Tapi visualnya gimana? Visualnya yaudah coba dibikin yang kayak sekolah banget gitu loh. Sekolah banget. Ada gambar pensil. Hmm. Kalau bisa animasi, motion grafik. Kasih motion grafik nih si logonya. PR lagi berarti. Nah iya. Nggak apa-apa. Kan pelan-pelan nggak harus. Cuma langsung menurut saya kayak kalau udah sistematis, udah ada sistemnya, udah jelas, ya krunya semoga ya ada lah. Karena mereka kan jelas gitu loh. Jadi mereka tuh kayak ada gambaran, terus kayak nggak yang gue nggak mau lah kalau ngeraba-raba doang gitu. Ngeraba-raba kayak apa sih trial doang. Jadi kalau udah ada sistemnya kan ya jelas gitu loh. Makanya jadi kayak ada gambaran. Nah, permasalahan adalah beda zaman, beda orang. Kenapa nih? Ya bener dong. Bener Kan, beda zaman, beda orang kan. Nah, kayak zamannya kalian pasti beda dengan zamannya sekarang gitu loh. Zamannya kalian tuh apa-apa dikit-dikit effort gitu kan. Tapi zaman sekarang harus di-effortin. Enggak. Bisa lah, perlu di-push aja maybe. Perlu di-push aja. Kalau ibarat kata perbedaannya antara kuda sama kerbau. Kalau kuda dinaikin langsung jalan. Kalau kerbau dinaikin belum tentu jalan. Oke. Coba cari apa motivasi mereka. Betul. Apa yang bisa bikin mereka termotivasi gitu kira-kira. Buat sesuatu gitu. Sebenarnya tanpa perlu dimotivasi udah mesti gerak. Ya tahu. Tapi anak muda zaman sekarang perlu kan motivasi. Beda orang, Beda zaman, beda orang. Betul. Kita betul terus nih, udah hitung berapa Ya kali kan? betul ya. Kalau menurut saya kayak udah agak sulit ya. Soalnya kalau emang perlu keluar duit kalian cari siapa yang menjadi kru hari ini, bayar sehari cepet satu orang cepet. Itu kalau mau sehari jadi kru. Ya. Atau gocap lah, paling nggak sih gocap Betul. deh gitu. Maybe itu bisa jadi Agak-agak motivasi mereka lah gitu. Agak-agak di ini loh. Ntar kan lama-lama jadi kayak Jadi kebiasa. Nah ini cuma masukan, maksudnya Iya, kayak, masukan itu trial. ya maksudnya nggak harus. Tapi nih ya kecuali di sini tuh jurusannya bukan itu. Misal jurusannya di sini tuh ternyata farmasi, TKJ dan elektro. Nah baru tuh gue siapa yang mau nih bayar. Tapi kan gue ngerti maksudnya. Inisiatif. Ya gue ngerti maksud Inisiatifnya. lo, dan maksudnya kayak apa sih, lu kan broadcast nih. Masa iya sih nggak mau belajar broadcast juga. Betul. Gitu kan. Nggak apa-apa, kayak ya udah pelan-pelan kasih mereka motivasi, atau nggak cari apa sih project yang siapa tahu mereka bisa. Siapa tahu mereka Iya, masuk siapa broadcast tahu tuh mereka enggak. Motivasi mah sering. Ya. Motivasi mah sering.
kayak gitu. Itu bikin lomba aja. Lomba antar kelas bisa. Enggak, antar kelas sih. Beda lah. Maksudnya lomba jadi anggap satu kelas. Kelompok. Terus satu kelas dibikin berapa kelompok terus dibikin kayak kita pas itu. Tapi kayak enggak sih kan. Nggak efektif. Kelompok gitu ya waktu itu. Enggak, nah kan karena kelompok kita makanya Kan terlalu keren kita kelompoknya anjay. Gila ya sih. bukan gue yang ngomong. Bukan gue yang Kelompok ngomong. paling absolut dia mah. Enggak. Tapi emang sih itu pas bagian kelompok sih gila. Enggak, tapi pas pembagian kelompok emang Hmm. jadinya karena dibebasin agak ya. bukan agak Iya. rebutan ya. Gimana sih ngomongnya? Ya. Bukan rebutan sih jatuhnya kayak karena kita udah punya tim sendiri dari Iya, dari betul. awal. Jadi pas udah dipecah jadi ya udah Iya. tim yang absolut sama absolut, Absolut. tim yang Biasa ya biasa biasa. gitu. Cuman biasanya kalau kayak gitu kan jadinya kan ada tim apa? Ada Tim kesenjangan. yang high dan tim yang low. Ada kesenjangan. Nah, ada Ada. kesenjangan. Biasanya kalau yang nggak dapet nih atau yang yang mungkin yang kayak orang yang paling suka pendiam lah. Itu biasanya tuh nggak bakal bisa tuh masukin ke high, tapi dia dapetnya yang low. Ya, Atau ya. nggak tim kalau kata orang masih res-resan tuh nggak lu? Iya. Ya tim res-resan. Nah itu dia tuh bisa di situ tuh. Nah makanya kalau sekarang udah nggak ada tuh yang kayak gitu. Kayak kalau misalnya kadang nih kalau di kelas nih bikin kelompok itu di spin. Oh. Dispil. Jadi ya udah campur tuh. Kalau emang yang dapatnya absolut semua ya udah. Ya udahlah, oke dia. Ya lah, oke. dia. Tapi kalau yang dapet yang kayak gitu ya udah gitu kan. Biasanya tuh mereka udah pasrah lah. Aduh. Tapi bisa aja tahu, maksudnya kayak anggapan bikin satu kelas. Mm-mm. Bapak udah tahu nih yang mana yang oke lah, yang misalnya udah lebih pro gitu. Bapak jadi mereka ketua, sisanya Bapak masukin aja yang lain gitu. Nah, permasalahan ada lagi. Apa? Kalau di zamannya kalian itu ada yang kayak bisa mengcounter kelasnya sendiri. Nah, kelasnya kalian ada kan yang bisa ada mengcounter yang vokal. yang vokal lah, yang bisa yang bisa mengcounter kelas kalian sendiri. Nah, jadi kalau ada yang malas-malasan, Nah, kalau ada yang nggak mau foto ditendang Ya. bangkunya. Shout out To Miko. to Miko. Nanti Miko muncul di sini ya. Iya. nah itu cuman ketika sekarang itu udah nggak ada. Ada yang vokal. Sekarang nggak ada yang vokal. Berarti yang terakhir. Terakhir itu adanya di angkatan Satria. 4. Enggak yang Siapa? vokal. Siapa? Vokal di Angkatan mereka. enggak di ini MMG 4. Di bawah mereka lagi. Enggak di bawahnya kalian. Di bawah kita pas Justin. banget. Iya pas angkatan Justin. Oh, itu vokal. Kenapa mungkin- kita nyebut mereka? karena mungkin 16. Enggak apa-apa kita nyebut. Nggak apa-apa. Kenapa kita nyebut angkatan mereka tuh angkatan Justin gitu? Karena ketua OSIS kan dulu dia. Oh, iya sih. kan. Jadi yang paling kita ingat dia. Nah, itu kalau angkatan mereka itu ada yang vokal. Jadi ada yang bisa kayak ngajak semuanya. Nah, Hmm. cuman Tahu sih siapa ketika sih. udah masuk ke PF itu nggak ada yang bisa vokal. Apa ya? Nah, itu permasalahannya. Ya kalau ditanya kenapa kok nggak ada? I don't know. Sebenarnya maybe ada atau mungkin kayak udah pasrah aja gitu. Bisa jadi kan. Mungkin ada yang sebenarnya udah effort buat vokal tapi Karena nggak nggak dihormati. dihormati atau nggak didengar jadinya kayak males gitu. Kan bisa aja. Bisa jadi kurang lebih kayak gitu. Justru dulu kita awal juga kayak gitu kan. Tapi bedanya kita nggak sendiri. Nah, Kita bareng. kita bareng vokalnya nih. rame-rame. Kita vokalnya rame-rame. Jadi kayak nggak Makanya takut gitu. makanya kita walaupun kita Ya. agak kita setengah mati minta buat bikin project pas satu kelas itu. Tapi ya tetap jadi juga kan. Itu kemungkinannya. Lu Bapak pernah reach out satu-satu gak? Iya, Bapak pernah maksudnya kayak Pernah? Kalian mau gak? hmm, Jangan kalian berarti. Mau gak jadi kamu nggak kameramen gitu. A itu. Ntar tanggal ini. Iya. Pernah? Tapi satu. Tek. Pernah. Pernah. Terus nggak mau juga. Nggak mau juga. Nolaknya gimana? Ya nggak mau. Nolaknya gimana dia ngomongnya? Nolaknya kadang Kayak misalnya nih. Lu mau gak jadi kameramen utama ntar di podcast tanggal ini? Dia nyampe. enggak, bukan. Maksudnya kayak misalnya contoh kan kayak YouTube broadcast itu kan ada beberapa konten tuh. Nah, salah satunya ya kayak ada konten ini, konten itulah gitu kan. Nah, itu bisa dilihat aja lah. Nah, itu kadang gue bilang, siapa nih yang mau? Diem aja. Kayak nggak ada yang mau ngambil gitu loh. Padahal at least kan pertama ya dapat foto gitu kan. Terus ada lu kayak punya track, ya punya apa ya? Kayak track recordnya. Kalau gitu ditanya kan. pernah syuting ini gak? Nah, itu contoh kayak kemarin gue pernah ngundang orang dari industri gue undang tuh bener-bener dari industri Komben. bukan beda lagi itu apa Kayak orang hebat tuh kayak ngomben tuh. Kayak setiap ini event ada terus story-nya dia tuh. ya kan Yang itu kan gondrong itu yang kan itu kan bapak. karena Oh, ya. itu kan karena Yang kita di shot gue ya?
yang minta nomor telepon gue ya. Ada pas itu kan, jadi kita pernah bukan, beda lagi. Itu mah pas sutradara itu ya, director sih. Sama aja. Sutradara. Enggak, dia penulis skrip waktu itu. Oh iya, yang pas kita yang pas jadi pas gue apa ya, lupa ya, itu ngapain ya? Itu acara kita di interview first time ya. jadi pembicara. Ya. Gila. Kita di interview. Habis itu enggak lama scriptwriter-nya minta nomor minta nomor kamu karena kamu mau di-hire kan waktu itu. Iya. Nah, orang gila enggak tuh? Tapi dicat. Terus dapat. Gue enggak ambil. Kenapa? Kan lumayan. Next topic. Terus jadi pertama kali jadi pembicara terus kayak itu awkward banget sih, serius. Tapi kan berkesan dong. Enggak, tapi kita enggak expect akan di prepare seperti itu. Ngerti enggak? Tapi kita tahu film kita kita tahu short movie-nya bakal ditampilin, tapi enggak akan expect kalau kita bakal diinterview sama scriptwriter sutradara yang lebih profesional lah intinya gitu. Tadinya tuh memang waktu pas zamannya kalian tuh awal-awal itu kan sebenarnya idenya adalah ini kan kita jurusan seni itu kan ya pasti kan bikinnya karya. Nggak mungkin dong kalau jurusan karya itu karyanya cuman ya udah selesai bikin udah diemin gitu kan. Pasti kan ada kalau orang-orang kan ada pagelaran karya gitu kan. Nah, akhirnya gue bikin itulah. Nah, ketika bikin itu waktu itu minta coba digabungin sama kegiatan sekolah. Ya udah kita digabungin lah sama kegiatan sekolah. Nah, makanya waktu itu diminta dong kalau bisa ada nih orang yang bisa apa ya kayak mengkritisi atau nggak memberikan komentar gitu kan. Nah, kalian diundang lah tuh. Karena film kita itu nggak ada yang kritik sama sekali aja. Iya, tapi selain yang dua orang itu ya, kita nggak ada yang kritik aja. Tapi iya pas aku juga lumayan kaget sih, maksudnya dari short movie itu menurut aku banyak banget kurangnya gitu. Maksudnya kayak pasti banyak banget miss-nya lah. Sekarang tuh kayak pas udah tahu teknisnya, audio kita sebenarnya jelek banget. Oh my god, cringe banget. Iya, audio kita sebenarnya jelek banget. Ada suara erok lah, cuma gitu. Kan makanya kan waktu pas bocor banget kan. Kan waktu pas tayang tuh, waktu pas tayang kan sempat saya bilang, "Nih ada nih beberapa yang kurang. Coba kalau dipoles lagi. Iya. Tapi akhirnya kita cepat revisi beberapa kan. Cuman ada yang enggak. Ya udah. Tapi ntar boleh sih, tadi si Kenny bilang katanya, "Pak, coba Pak bikin remake." Jadi gue mau nanti short movie kita di remake sama angkatan mereka. Iya, siapa tahu lebih oke gitu kan. Yakin lebih. Tapi ambil alurnya dari kita. Tapi ngerti gak sih dari semuanya terserah dialog apanya itu diganti juga enggak apa-apa. Iya, cuman kayaknya kalau diganti enggak usah deh, kayaknya lebih bagus yang aslinya aja. Dibikin benar-benar mirip persis asli. Ya, mirip persis aja. Enggak di ATM. Enggak. Kalau di ATM bisa sih. Lebih kalau ATM kayak lebih ke beberapa skrip dikit tapi cuman intinya tetap sama. Topik utamanya tetap tentang seseorang yang kehilangan. Tapi tadi salah satu syarat kalau mau bagus adalah cari yang sepasang. Betul. Biar chemistry-nya dapet. Soalnya kadang kalau misalkan anggap cowoknya udah punya cewek susah, sama cewek lain juga susah. Chemistry nggak dapet. Kecuali udah benar-benar yang profesional banget ya. Karena jujur gue sempet ngerasain waktu pas kemarin tuh bikin project, dapetin karakter bapak sama anak tuh kayak kurang gitu loh. Jadi kayak bener-bener mesti. Tapi bapaknya beneran udah tua. Emang beneran bapak-bapak nyarinya Thailandnya. Waktu itu kan anak mahasiswa. Oh mahasiswa. Anak mahasiswa. Oh yang kata syuting di BSD. Ya BSD ya. BSD. Nah dia ngikut nih ke BSD nih. Iqbal dong. Oh, mau short movie juga. Terus sewa rumah mereka gila. Kaget dia. Gue tau kok, gue lihat mereka sewa rumah. Nah, jadi itu. Mana nih Iqbal nggak datang? Bentar ya, katanya dia skip dulu next time ya. Minta say sorry ke Pak Wildan belum bisa ke sana. Oke. Capek gila. Si Miko chat gue. Oke. Iyalah, mereka tiba-tiba lagi ada kegiatan kan habis dari outdoor, tiba-tiba disuruh kayak sini ya capek lah. Iya. Kan apalagi mereka orang lapangan kan ya. Iya benar juga sih. Bener. Abis kerja lapangan disuruh kayak gini pasti capek. Mereka butuh break. Betul. Oh gitu. Makanya jadi orang lapangan. Gitu. Iya. Karena kalau jadi orang lapangan pasti bakal ngerasain lah. Oke. Kan scriptwriter. juga layar terus. Iya. Nggak apa-apa tahu sekali-kali coba yang lain. Iya. Coba yang lain. Misalnya contoh kamu ntar jadi apa ya? Jadi kayak tadi itu pengen jadi kameramen. Cobain jadi kameramen. Aku udah sering jadi kameramen ya. Oh iya benar ya. Iya. Jadi director. Pakai gimbal. Pakai gimbal gak? Pernah pakai? Pernah gak? Pernah. Enggak. Kan aku pernah pinjam punya lo. Oh enggak. Gimbal HP. Gimbal yang. Deal ya. Kamu betul pernah nanya? Pernah, kan gue pernah. Dia pernah nanya.
Tapi kan kalau jadi kameramen kan dia yang nginin kamera. Tapi kalau yang nginin tune kan belum. Berarti jadi DOP. Nah. Ya. Belajar sama Satria no. Oke. Ntar diajarin. Oke. Dia udah punya sertifikat kan? Oh iya itu ya. mau kita panggil nggak? Mau kita panggil nggak sertifikat? Ambil ya. Enggak. Pasang di sini ya. Sertifikat tuh dari mercu lagi. Nanti lu shoot terus lu masukin. Casting lagi, perfilman lagi. Iya. Tuh. Diakuin lagi. DOP terbaik. Udah kasihan deh. Tinggi gak sih? Oh, izin banget nih. Sorry banget nih. Sorry banget, gue lagi kedinginan di atas nih. Izin banget. Enggak gini. Nggak nyampe. Oke. Lucu sih. Ya bagus lah lihat anak-anak yang sekarang masa kayak udah lebih. Tapi terakhir yang benar-benar yang benar-benar kayak dilihat effort banget itu adanya di Gen 1. Angkatannya si ini. Satria. Terakhir. Kalau angkatan bawahnya ada tapi masih masih belum nyampe setara lah, belum nyampe setara. Karena ngomong bro, bentar. Ini mau. Itu mau. Iya, mereka paksa apa? Kalian dipaksa ya? Dibohongin. Kita juga dibohongin kan sebenarnya. Tiba-tiba datang disuruh podcast. Ini sebenarnya Satria sama Kevin itu tuh saya ngechat datang ke studio. Ya udah datang. Nah, kalau Dinda nggak tahu nih siapa yang ngechat. Katanya sih ini. Iya, ada si Kevin si yang mirip Jonathan. Oh. Tapi emang kalian mau suka gini. Bagus. Emang iya. Yang ini juga ya, yang mirip Jonathan. Yang mirip Jonathan anggot-anggotan dia nih. Suka dia. Dia tuh mau. Dia mau kalau udah punya pacar. Soalnya dia kalau putus dia nggak mau. Jadi tuh dia tuh kalau jadi selama dia punya pacar dia semangat karena pas lagi dia disemangatin. Ada motivasinya. Iya, ada motivasinya. Dan sekarang udah putus jadi males-malesan. Oh gitu. Patah semangat langsung. Tapi jawaban benernya apa? Jawaban benernya nggak tahu. Emang pengen. Tapi emang suka. Pengen. Bohong dia bohong. Entah. Tuh. Gila anaknya pengen belum bohong. Iya. Parah emang. Coba aja suruh datang, pasti nggak mau. Harus dibohongin ya. Harus dibohongin dulu. Kadang tadi saya ketemu Pak Deni. Di mana? Di Indomaret ini Jembatan 5. Yang deket Seafood Faisal. Kayak dulu siapa nih kayak kenal gitu. Pak Deni gitu. Anak Pak Wildan kan? Anak Pak Wildan. Dia habis main ke rumah temen deh. Anak saya mau banyak. Dari MMB 3. Dengan tas konsina dia. Tas konsina. Itu keracunan saya juga itu. Tapi yang itu tuh Mardeni itu tuh salah satu anak yang paling ngerti alat. Dia gaver terbaik sih. Bagus. Gila dia jadi gaver sih. Bagus banget. Kayak gerak cepet gitu. Masalahnya waktu itu dia nah itu waktu pas lagi last project di BSD tuh yang tadi lihat behind the scene itu kan dia kan jadi buat yang inin semua alat tuh handle semuanya itu sampai list semua alat tuh direkam sama dia. Bagus dong. Bagus. Tapi setelah itu nggak ada penerusnya. Dia udah lulus ya? Susah Pak sebenarnya Pak. Jadi gaver tuh sebenarnya orang mau enggak kan gaver itu kan ya kan cuma bagaimana cara dia ngatur pencahayaan doang dong tapi kan yang terkait alat kan kayak grip. Nah, tengah di bagian UPM. Nah, itu tuh orang susah itu. Masalahnya kalau emang ada niat pasti bisa. Tapi kalau nggak ada niat ya kurang. Nah, itu maksudnya tuh orang tuh nggak ada yang pernah mandang gaver bagus gitu. Buat apa ya? Buat di pameran tuh bener kan? Coba setuju gak Bapak? Iya. Buat di pameran kan nggak ini kan? Nggak banget kan? Kayak orang tuh pasti pengen kayak editor, kameramen. Ya, tapi biasanya kalau gaver itu di pamerannya itu di behind the scene. Betul. Bagaimana cara dia kerjanya. Nah, itu baru. Buat di behind the scene dia pasti kayak terlihat. Tapi kalau misalnya kayak dilihat kayak dijadiin portofolio ya mungkin bingung juga gitu kan. Ini bener enggak gitu kan. Biasanya tuh dia enak cara tahu dia kerjanya itu dari behind the scene-nya tuh. Cuman sekarang jarang ada yang mau bikin behind the scene. Karena biasanya behind the scene itu ada kru-nya lagi. Padahal seru tau bikin karena tuh di syutingan tuh kayak
seorang apa ya, logistik disuruh jadi behind the scene, nggak bisa sih, nggak bakal terbagi fokusnya. Jadi benar-benar harus ada yang behind the scene. Nah, gitu. Jadi dia kursus di bagian behind the scene. Dulu kita multi bisa. Ya, cuman kan tetap nggak ke ini loh, nggak ke shoot semua. Ya, betul. Beda. Jadi tadi beda zaman, beda orang. Kalau kalian multi, oke. Tapi kalau sekarang multi, belum tentu. Tapi emang sebenarnya lebih bagus tuh nggak multi. Emang jadi fokusnya emang ke satu orang satu job. Nah, permasalahan ada lagi. Terkadang kalau ada satu orang satu job, ya udah, nggak ada nih, nyantai gitu. Jadi kayak apa ya, apa ya, dia tuh kayak apa nih yang kurang gitu kan. Kalau misalnya kayaknya ini belum deh, kayaknya ini belum deh, dia ada. Tapi kalau misalnya dia kayak apa ya, kalau kata iya, kalau ada ya, kalau misalnya kayak dia apa sih, kayak insting misalnya contoh, dia tuh ada inisiatif. Iya, inisiatif. Nah, ya kalau misalkan ada yang kurang, dia nggak langsung gituin gitu. Sebenarnya itu balik lagi emang harus dari kebiasaan dari diri sendiri nggak sih? Kalau misalkan lo nya mau pasti bisa. Permasalahannya sekarang kayak gitu. Bisa. Belum ada motivasi, nggak apa. Motivasi mulu, terlama-lama sih jadi Mario Teguh ini. Nggak apa-apa. Jadi nak. Ya, tapi tau nggak? Continuity itu ada jobnya juga. Continuity. Ada tim khususnya juga. Ada ya? Kru khusus continuity. Ada kru khusus continuity ada. Itu gue baru tahu. Jadi kru khusus continuity itu, jadi dia bakal ngelihat, memastikan. Jadi misalnya contoh kan kadang kan syuting cuma satu kamera nih. Nah, itu kan kadang nggak tahu tuh tadi misalnya contoh shotnya dari sini. Terus sekarang pindah ke sebelah sono. Nah, itu tadi lihat tuh, misalnya contoh dia tadi misalnya pegang pulpen. Berarti dia masih pegang pulpen lagi. Jangan sampai tiba-tiba dia pegang pensil. Jadi kayak dia tuh anggapan kayak dia cross check lagi nih. Nah, rambutnya juga. Kalau nggak kayak kita yang makan es krim tiba-tiba udah setengah. Ya. Shot setelahnya udah es krimnya udah tinggal soprit dari segini. Nah, terus udah gitu kan, kayak misalnya contoh nih, syuting itu kan dibabat nih, misalnya contoh, syuting di tempat A. Ternyata syuting di tempat A itu ada scene 3, 5, 7. Nah, 3, 5, 7, misalnya 3 itu pakai baju putih, 5-nya itu pakai baju merah, terus yang ini pakai baju biru. Nah, otomatis misalnya scene yang ke-6 misalnya ternyata masih berhubungan tuh. Berarti mau ngomong kan scene yang 6 masih pakai baju biru dong, ya kan? Nah, itu dicatat itu. Jangan sampai tiba-tiba dia pakai baju warna lain. Itu udah diterapin belum di? Udah ya? Udah. Ada yang pernah disuruh ya? Udah, karena memang wajib ada. Dan malah waktu pas kemarin sama orang industri, bener-bener mesti direkam tuh, dilihat tuh. Tadi posisi gimana, tempatnya gimana, pegangan gimana, itu bener-bener mesti tahu. Karena bocor dikit aja tuh pasti udah bakalan ngaruh ke film. Apalagi kalau orang awam nggak ngerti lah, nggak bakal ngerti. Kalau orang awam mungkin nggak bakal ngerti gitu, nggak bakal ngerti. Tapi kan kalau misalnya orang-orang film kan bakal nggak gitu kan. Ya contohnya banyak lah, kayak kita nonton film aja pasti ada beberapa yang bocor lah. Kayak contoh, ya gue pernah nonton film Step Up 3. Step Up 3 di final battle dance-nya aja itu kan orangnya tiba-tiba lagi siap nih buat nge-counter dance-nya tuh. Dia orangnya pakai baju. Tiba-tiba beda shot dia udah nggak pakai baju lagi, terus balik lagi terus pakai baju lagi. Itu kan bocor tuh. Lumayan. Nah, itu kan continuity nggak ada. Atau nggak kayak di film Avenger, yang ini yang terakhir apa sih namanya? Endgame. Di Avenger Endgame. Nah, itu kan kelihatan banyak banget tuh bocornya. Oh, iya? Kayak banyak tau yang bocornya. Kalau kalian nonton tuh banyak yang bocornya. Kayak misalnya contoh di finalnya itu kan yang bertarung kita ada si Iron Man, ada Captain America sama Thor lawan si Thanos. Nah, Captain Amerikanya kan udah dihantam terus sama si Thanos, terus dilempar. Pas dilempar dia nabrak pohon. Ini ketika nabrak pohon, beda kamera, pohonnya nggak ada. Bekas pohonnya jadi datar, kan bocor, ketahuan. Atau nggak yang pas lagi di ini, yang pas itu bukan continuity deh. Itu lebih kayak itu VFX-nya deh. Bukan VFX, itu tetap continuity. Jadi kalau misalnya lo habis nabrak pohon, berarti beda shotnya pohonnya mesti ada. Apa di setnya itu dia pohon beneran atau CGI gitu loh? Pohon tapi dia nabrak. Ya, jadi dia kan otomatis kalau misalnya nabrak nih, nabrak. Ya. Misalnya contoh nabrak nih, dari sini kelihatan nih, nabrak pohon. Ya. Pohonnya jatuh. Ini kalau beda angle berarti pohon jatuhnya masih ada dong. Masih ada. Pohonnya nggak ada. Sama kayak lu bikin film itu tuh yang Where Are You?
Datang, John, dipanggil sama panggilan. Kenapa? Nggak tahu. Yaudah, si John, pergi dulu ya. Lunya nggak ada. Terus pas balik lagi, lunya ada lagi. Nah itu continuity-nya mesti ada itu. Soalnya itu karena dia merekam untuk jadi kameramen juga. Nah, jadi yang videoin lo sebenarnya John. Ya nggak sih? Pokoknya intinya gitulah. Ya emang messed up banget gitu. Sih. Iqbal dong. Lu ada kamera juga. Sebanyak sih, jadi apa orang misnya lah. Jadi orang yang jadi continuity itu mesti ada. Kalau misalnya nggak ada, ya bingung. Pasti banyak yang bocornya. Banyak banget pasti. Nah permasalahannya adalah tadi belum ada yang bener-bener se-effort itu. Bener sih. Sebenarnya susah nyari tim gitu apa masih pada sekolah ya. Susah nyari kayak khusus jadi gaver, khusus jadi continuity sama. Ya. Jadi make up mah gampang lah. Make up gampang. Justru kebanyakan nih orang ya kalau misalnya mau jadi kru nih misalnya kalian mau jadi grup apa? Salah satu yang paling banyak dihindarin itu adalah sutradara. Nggak tahu, padahal jadi saudara tuh seru tau. Iya seru. Cuman nggak tahu kenapa di sekolah inilah. Siapa jadi saudara? Diem, nggak ada yang mau. Lu siapa sih? Direkturnya siapa? Kita semua. Ya kalian semua gitu. Cuman kan kalau sekarang kan enggak, karena kan sekarang kan udah ranahnya film ya udah mesti diajarin dong. Ternyata jadi director tuh begini, jadi produser tuh begini, jadi DOP tuh begini, jadi gaver tuh gini, kayak gitu tuh gini. Nah, itu tuh udah sekarang tuh udah ranahnya penjelasannya kayak gitu kan. Kalau kalian kan enggak, mungkin kan kalian bikin kelompok nih, ya udah kelompok gitu kan. Tapi tetap kalau sekarang dibikin kelompok tetap mesti ada orang-orangnya. Nah, permasalahannya adalah ketika jadi orang-orangnya itu kadang ada yang mau. Padahal itu seru tau. Semuanya rata jadi pengen kameramen gitu. Iya, kameramen. Siapa aktornya? Siapa yang nggak ada DOP-nya. Nggak ada DOP. Iya. Tapi dari situ apa ya? Jadi banyak tahu sih kayak misalnya contoh sempat tuh syuting talentnya itu ya anak-anak dari kita juga. Nah, akhirnya dari situ ya saya belajar gitu kan kayak kayaknya ini anak-anak nggak cocok kalau syutingnya bareng sama yang lain. Maksudnya bareng sama teman sendiri atau kata anak CN. Makanya akhirnya dari situ saya putuskan, kalau syuting jangan pakai talent anak sekolah sendiri, kecuali tugas. Tapi kalau benar-benar nge-project, saran benar-benar dari luar. Jadi supaya mereka benar-benar kayak, udah datang talentnya gitu kan. Kayak project yang tadi. Jadi lebih apa sih? Kayak lebih segan gitu. Iya, lebih segan karena tadi gue udah nonton semua film sambil nungguin orang-orang. Nonton. Nanti. Oh, nanti. Di setel dong. Mau di setel dong. Jangan lah. Kenapa? Kelamaan. Iya, kelamaan. Kan di kantor. Ntar aja. Ya ntar aja. Jadi kalau mau nonton deh. Jadi yang mau nonton ya lihat aja di YouTube broadcast lah. Di situ ada banyak. Ya, YouTube broadcasting. Oh, itu mah udah sih kalau itu. Kan ada yang terbaru lagi loh. Belum. YouTube ini guys gitu. Nah, sebenarnya kalau mau bikin tim kayak gini, chemistry-nya juga harus dapat sih. Kayak chemistry itu penting aja. Iya sih. Kayak ya chemistry-nya harus dibangun sih menurut aku. Kalau waktu pas kalian wisuda, itu timnya kan udah ada tuh. Iya, bagus kok. Nah, si Willia, David, Stella dan sebagainya gitu kan. Itu mereka dapat chemistry-nya. Terus setelah Gen 4 lulus, akhirnya turun ke Gen 1. Gen 1 tuh dapat chemistry-nya. Justru malah mereka itu kan kerja kalau nggak salah, maksudnya ada nge-project itu kan dari zamannya kalian juga kalau nggak salah juga udah sempet deh dia kan ngikut tuh. Nah, akhirnya mereka tahu tuh caranya, akhirnya mereka punya timnya tersendiri gitu kan. Nah, akhirnya setelah dari Gen 1 ini lulus, ya gue nggak tahu lagi siapa yang bisa didapetin buat dapetin chemistry-nya mereka gitu satu sama lain gitu. Karena bener-bener nggak ada yang minat gitu loh. Kayak yang benar-benar mau siapa nih gitu tuh nggak ada. Kayak mereka masuk broadcast ya kan karena ini kali. Aduh, farmasi susah, TKJ susah. Udah broadcast saya. Itu harus ditanyain sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya sih sempat ditanyain gitu kan. Oke lah di awal-awal mungkin mereka semangat, tapi ketika menghadapi next step-nya ya mereka kayak mereka masih mau main-main deh. Ya. Dari tahun ke tahun ya, saya punya 4 angkatan, pasti ada yang salah apa ya? Salah pertemanan lah. salah pertemanan tuh ada. Kalau kalian kayaknya nggak ada deh, tapi kayaknya ada sih mungkin dikit.
Maksudnya di kelas. Misalnya contoh nih, kalian kan satu kelas ini misalnya kan kalian berapa sih 30 berapa waktu itu 32. 31. 31 ya, misalnya kalian 31 ya, 31 itu main bareng gitu kan ya, maksudnya ada lah circle-nya gitu kan, nggak ada cuman tapi kalau lagi ada kegiatan sesuatu kayak pasti seru-seruan bareng-bareng. Iya, tapi masalahnya nggak ada kan salah satu dari kalian yang ngancleng ke jurusan lain mainnya gitu loh. Enggak, kita malah ngerangkul kali, lebih ngerangkul. Iya, kita ajak jurusan lain join ke jurusan kita. Iya, makanya ya ada kan kayak gitu kan. Nah, tapi kalau di angkatan Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 ada. Kadang-kadang suka ngeliat nih Insta story atau mungkin kok dia mainnya sama jurusan lain gitu kan, enggak sama temen-temennya, kenapa ini gitu kan. Kayak salah anak gitu. Kayak sebenarnya menurut aku kayak enggak apa-apa sih. Iya, iso kayak enggak apa-apa, tapi kan harus kan nanti kan berkelompok kerja bareng. Mesti buat relationship-nya lah gitu kan. Nah, chemistry-nya gitu. Karena kan nanti kan ketika udah kerja kelompok, kerja bareng kan lu bakal lihat nih. Oh iya, nanti gue bareng sama dia nih. Berarti gue mesti main sama dia gitu kan. Nah, harus kayak gitu. Nih ya ada yang beda jurusan main, terus ada yang ngilang-ngilangan, bahkan ada yang mungkin kalau di kelas kan ada tuh yang kayak pendiam gitu, tapi kan pendiamnya kadang masih bisa diajak kan. Ini kadang kalau ada yang pendiam itu beneran pendiam ya pendiam aja dibiarin gitu. Ya introvert banget gitu. Iya. Tapi yang kita tuh yang paling unexpected tuh Jopan pengen join. Iya. Jopan pengen join. Iya. Gue mau join dulu. Tapi lumayan loh, tapi jadi logistik loh. Dia jadi apa ya? Dia helpful banget. Iya. Jadi tahu juga proses syuting gimana. Itu Jopan. Dia masuk di kafe kan sekarang. Masuk di kafe sekarang. Dia jago, dia animasi jago banget. Dia jago banget ya. Sekarang dulu tuh sampah gua akuin. Gila Jopan lo di-shout lagi. Cuman sekarang gila sih Jopan sih. Dia sih bagus banget. Tapi sempat gue bilang ke dia AE juga bagus. AE. After Effect. Berarti bisa di hire ya. Tapi dia gue akuin sibuk banget sih. Tadi gue ngajakin dia kan. Sibuk banget. Iya, dia sibuk banget. Gue ngajakin dia bilang di rumah tapi dia lagi kerja kelompok. Dia di UBM tuh. UBM. Di Binus tuh dia pertama dijadwalin. Kita nggak bisa. Wah terserah, kita nggak mau masuk, udah amat gitu, nggak bisa. Ya kayak sekolah. Benar-benar kayak sekolah. Tapi waktu pas si Jopan waktu pas baru-baru buat dia lulus tuh. Dia lulus tuh. Sempat datang beberapa ke sekolah, saya tanya, Pan ngapain? Ini Pak habis tes buta warna. Tes buta warna emang kenapa? Emang ada bermasalah? Saya bilang gitu kan. Enggak, ini syarat. Oh, syarat apa? Kuliah di kafe. Serius? Iya. Terus saya bilang, nih masuk tes mata. Keluar sakit mata, saya bilang. Sekarang pakai kacamata. Iya anjir. Dia pakai kacamata. Dia minus sekarang. Sekarang dia pakai kacamata sekarang. Sakit dia matanya. Tes mata mah, tes warna. Ya, tes buta warna. Jadi itu jokesnya sih dulu juga kan. Ini masuk tes mata, ntar keluar sakit mata loh. Beneran sakit mata. Iya beneran. Dia pakai kacamata gitu kalau lagi kerja kan. Tapi ya salut sih si Jopan, niatnya adalah. Betul. Sininya masih ada niatnya. Kalau yang sekarang nggak tahu sih. Tapi happy lah lihat perkembangan teman-teman yang lain, maksudnya kayak masing-masing udah punya apa sih, kayak talentnya sendiri, skillnya sendiri gitu kan. Atau kayak yang kita kira dia kayak tertarik di kamera, dia enggak. Ternyata enggak, iya unexpected aja sih sebenarnya. Kayak keren sih. Tuh, ada yang tiba-tiba sekolah multimedia, habis itu jurusan sekolahnya ini bisnis. Felisa, shout out to Felisa and Rafael. Yaudah kita shout outin semua teman-teman kita. Iya. Jangan teman-teman kalian juga disautin. Dan lucunya itu pas dia daftar, itu kan pas jam istirahat mereka daftar. Mereka berdua daftar di samping aku. Kayak gue ambil apa ya? Udah ambil bisnis aja. Udah ambil bisnis. Terus akhirnya dapat beasiswa kan 100%. Gue udah masuk. Pas kelas 3. Gue kayak lucu aja sih sebenarnya. Miko juga sih, cuman dia kan event kan. Masih berhubungan karena dia juga passionnya kan di sana. Rangkap jadi kameramen juga pernah, terus jadi fotografer pernah. Tapi kan emang passionnya si Miko kan di sana. Multimedia kan juga masuk ke sound, ada. Terus event management juga masuk aja sih, kan kreatif kan soalnya. Itu zamannya waktu pas lagi apa tuh yang
di atas yang festival SMK Chandra yang pertama kali soundnya kan dari dia semua itu. Oh iya. Soundnya, subwoofernya, speakernya semuanya dari dia Keren semua tuh. sih. Saya dia bilang, ini soundnya jelek banget. iya, soundnya jelek amat. Ngapa soundnya jelek banget? Udah Pak, ambil dari rumah. Serius? Iya. Terus kata dia, kan film gue mau diputer masih pakai sound yang jelek. Anjay. Kayaknya harus diinterview sebenarnya dia deh. Iya deh. Nggak sih dia. Tapi kalau aku ingat si Miko tuh kayaknya jadi ngerti gak sih di otak gue tuh jadinya ini orang soundman. Nah, iya. Soalnya dia tuh kayak apa ya? Dia paling ngerti. Dia paling ngerti, bener-bener kayak literally paling ngerti. Padahal menurut aku kayak soundman tuh termasuk yang lumayan susah buat dipelajarin, ngerti Di gak sih? tim kita soundman siapa ya? Hah? Yang jadi soundman. Iya Miko. Miko. Kan yang dia pegang apa sih? Iya, pegang boom. Iya, dulu pakai boom. Ih, lucu Zaman-zamannya boomnya masih oke, tapi mic-nya nggak oke. Nah, Sampai di lakban. Di lakban aja. Kadang kalau lagi ini ada bunyi krek. Oke. Turun. Sekarang udah enggak. Kelas. Sekarang udah enggak di lakban. Udah proper. Lebih gede juga ya. Lebih gede. Lebih bagus. Alatnya dulu kan zamannya kalian alatnya nggak proper, orangnya proper. Itu udah gitu kita tuh dulu langsung colok kamera. Ya, bukan yang rekam dulu. Itu powernya tuh jadi ada suara listrik statis di kameranya. Nah, tadi kan gue juga rewatch movie kita lagi kan? Ada movie kita. Tadi. Yang sini. Barusan. Iya, gue rewatch lagi kan di laptop. Cringe ya? Enggak, gue ngerasa sebenarnya nggak cringe, tapi gue dengar audionya, ngerti gak sih? Sumpah itu jelek banget. Gila nggak cringe, nggak ada scene lu tuh, udah dihapus. Tapi gue nonton yang ada scene gue. Terus kan bapak ngomong kan, itu kenapa si Kenny diem dong ya patung? Iya itu. Nggak, tapi kan gara-gara ada scene gue sebenarnya jadi kontroversial, ngerti gak sih? Kayak apakah ini to be continue? Iya, to be continue kah? Tapi udah nggak bisa to be continue. Makanya kita sudah kandas semua. Remaster. Kalian ingat nggak sih foto ini nih mana ya? Kalau kita remake lagi remaster part 2 dong. Nggak bisa lah. Nih. Orangnya udah beda pasti. Oh, yang pas farmasi yang kita bikin rekam. PPDB. Iya, PPDB. Iya. Kan aku ingat, aku nyium bau mentol. Iya. Kan bener-bener dicolok ke kamera kan? Iya, bener-bener. Terus mic-nya juga mic yang begitu loh, si Miko pegangin aja. Kasih lihat dong. Ini. Kelihatan gak sih? Kesana dong, kesana. Ini kelihatan sih tuh. Ntar ada SS-nya nih, ting gitu. Iya sih, makanya kalau dingin-dingin kayak dulu tuh alatnya nggak proper, orangnya proper. Sekarang alat udah proper, orangnya nggak proper. Itu sayang banget sih. Tapi aku kayak kalau mau balik ke dulu, kayak kalau alat proper kita kayaknya bisa, kita short movie pas itu kayaknya itu menang. Lebih keren. Lebih bagus. Yang kita makan, yang gua makan ini brokoli ulet gitu. Brokoli sedih banget. Yang kata pas kita lomba parekraf. Tapi itu nggak ada apa-apa. Itu nggak ada apa-apa. Itu lebih ke tahu tuh. Kita nggak tahu brief ini lomba gimana sih. Iya, terus kita last minute uploadnya. Kita nggak bisa upload. Iya. Gara-gara sedih sih jujur. Ya karena last minute. Last minute. Malah kita sibuk bikin wayang lagi. Tapi keren itu waktu pas kalian mau berangkat malamnya kan ini nggak sewa Andy buat di sana. Buat di sana. Nyawa Padahal ternyata ya. Itu kan buat foto nih. Kayaknya nggak perlu Andy. Iya. Lu foto raw gila. Foto raw tuh absolut banget gila. Udah benar-benar bisa diiniin kan. Cuma kan buat video. Emang kita ada video? Ada. Kita video. Ada bikin video. Video deh setahu gua. Video gimana sih? Yang akhirnya kita pulang-pulang naik TJ, semuanya lemes. Pulang-pulang naik TJ yang pakai baju oranye. Iya. Semuanya lemes. Ada tuh. Iya, nggak bisa gue print. Jangan di preload, jangan. Enggak lah, itu kenangan lah. Iya, kenangan. Apa itu kenangan? Apa di berapa menit lagi nih? Berapa menit lagi, Bang? Enggak tahu. Enggak ada waktunya. Emang ini kita udah berapa menit? Ini udah berapa menit? Kemarin gimana sih? Tadi gue liat ada 2 jam, sekarang udah tinggal berapa? 2 jam kita belum rekam tapi itu. Belum. Maksudnya 2 jam dari si recorder itu nyala memori. Sejam lah. Kok kayak gak yakin gitu ya? Iya. Sejam lah. Udah gak sih? Ada 2 jam berapa menit? Iya, tadi kan ada 2 jam. Oh, sisa memorinya. Sisa memorinya. Tadi gue bilang. Gila, gokil juga kita udah sejam. Ya, gitu lah. Atau apa yang pengen Bapak tanyain? Coba. Apa yang pengen tanya? Nggak ada. Nggak lama. Nggak sih, paling sebenarnya sih gini. Nggak lama lagi. Hah? Nggak lama lagi. Apa? Apa? Enggak, sebenarnya sih kayak gini tuh kan cuma pengen
mancing aja mancing. Siapa nih yang mau handle ini gitu. Karena kan nggak mungkin saya juga dong. Capek sih. Nah, karena kan kalau misalnya yang handle perlu Bapak sebagai mentor pemimpinnya lah buat ngemantau-mantau. Nah, justru saya duduk sana gantian gitu kan. Duduk sana gantian, saya yang ngisi di sini mungkin orang lain gitu kan. Tapi perasaan nggak ada, belum ada sampai sekarang. Ya udah. Reach out satu-satu atau saya mau eye to eye sama anaknya. Apa perlu ntar bikin Instastory open recruitment yang mau jadi boleh khusus CN gitu. Bikin kayak gitu. Oke, ntar ditunggu ya. Bisa buat ngerti gak sih intinya itu kayak janjiin aja ini bisa buat portofolio lu. Percuma kadang ini bisa buat portofolio. Ada di reach out satu-satu kalau saya mah. Kalau Bapak lihat ada yang berpotensi langsung misalnya nih atau enggak yang kira-kira dia malah sekarang cuman dia jago lah, dia ada sense buat jadi kru. Buat jadi ininya. Udah ngomong jadi tim. Ini ngomong pelan-pelan. Ajak ke setupnya gimana gini. Kadang gini udah diajarin nih. Oh nanti ntar begini ya, begini. Nah, misalnya contoh diajarinnya misalnya 4. Nyata yang diinin misalnya 2 atau enggak 3. Atau enggak kadang yang diajarinnya 2 tiba-tiba jadi 4 loh. Kok jadi banyak gitu kan. Nah, contohnya kayak gitu. Kayak tadi aja sih misalnya contoh saya ngajarin nulis huruf A kapital. Tiba-tiba kok jadinya A kecil gitu kan. Nah kan ya oke mungkin sama tapi kan beda. Nah, tapi memang sih kan namanya juga jurusan seni ya bisa berkreasi, tapi kadang kreasinya mereka tuh kayak sulit gitu loh. Kayak seharusnya bisa lebih mudah, kok jadi lebih susah gitu kan. Padahal saya ngajarin tuh yang mudah-mudah aja dulu gitu kan. Jangan nyusahin diri. Ternyata kebanyakan nyusahin diri sendiri gitu kan. Ya kasihan gitu kan. Ya saya sih ya oke aja kalian mau silakan aja, tapi kan mereka lagi ntar hasilnya gimana. Kalau misalnya mau di compare ya beda jauh banget gitu kan. Ya sih ada cara yang lebih efektif dan bakal lebih bagus ya. Misalnya ada cara A gede ya kapital, caranya lebih efektif, lebih bagus. Dia malah pakai cara kecil. A kecil. Ya sebenarnya sih bisa, tapi kan menyusahkan dirinya dia sendiri gitu. Sebenarnya sesimpel ini sih. Kalau saya di editing ya. Sesimpel saya tuh nggak tahu cara bikin misalnya cara bikin masking A nih gini. Saya pakai cara susah. Cuma ya udah hasilnya sama kayak cara yang diajarin di YouTube, jangan cara simple. Kalau hasilnya kayak gitu mah nggak apa-apa. Tapi masih mending. Lihat dari YouTube kan. Dari YouTube. Ternyata menurut saya cara ini menurut saya susah lah. Saya pakai cara saya sendiri gitu. Cuman kalau hasilnya sama kan apa gitu. Cuma kalau hasilnya beda tapi ya itu, tapi sih dia masih mending ada niat buat dari YouTube. Dari YouTube. Nah sekarang belum tentu. Itu saya paling gedek sama orang tuh kayak ini caranya gimana sih? Anjing itu ada YouTube coy, ada YouTube tuh udah banyak banget tutorial banyak. Masa jauh deh, kadang seginiin. Nanti kita akan belajar terkait ini ya. Itu apa Pak? Padahal dalam tanda kutip ya mungkin itu yang memang ada sehari-hari gitu loh. Dan ini ada gitu loh. Kenapa nggak dipakai gitu kan? Kayak bisa nyari tahu dulu gitu loh. Tapi kadang ya HP-nya kadang kepake ya buat suatu hal yang kurang lah gitu kan. Ada bukti nih gue sering nanya nih, ChatGPT nih, historian dong. Kepake. Itu ya di lu, tapi nggak tahu di yang lain. Saya sebenarnya juga pakai. Saya tuh belajar Adobe itu nggak dimentorin orang. Sama. Nggak suka. Sama. Saya nggak suka. Sama. Tapi dari YouTube. Lebih ke ini nih kayak misalnya lu nonton Agung Hapsa. Nonton Agung Hapsa enggak sih? Kalau Agung Hapsa tuh lebih ke buat motivasi. Enggak, dia kan ada bikin tutorial Adobe. Iya. Cuma kalau misalnya kayak misalnya mau bikin masking caranya gimana ya? Terus gerakinnya gimana? Udah nyari. Terus besokan lupa mau bikin yang sama lagi. Udah cari lagi sampai di luar kepala. Oh gitu. Iya. Tapi kalau saya enggak. Itu cara belajar yang menurut saya sih lumayan baik lah. Tapi kalau saya enggak, kalau saya tuh dulu gini. Saya tahu nih, caranya begini. Nah, saya praktekin. Tapi kalau saya lupa, saya download tuh video.
Makanya dulu tuh ada satu folder di laptop saya itu isinya tuh bagaimana cara ngedit gitu. Nah, itu tuh saya praktekin. Nah, sampai kemarin aja pun kemarin kan sempat tuh saya ada kegiatan di Bogor. Diminta, "Wildan, tolong ya bikinin kolase foto-foto dari tahun 2022 sampai 2023." Sebenarnya Bapak bisa dulu. Cuma kalau udah lama enggak ngeraktekin, jadi lupa. Sama saya juga sering orang kemarin baru nonton tutorial YouTube kok cara bikin apa ya kemarin ya? Oh, cara ngeroto. Roto. Padahal tuh roto udah sering banget saya lakuin gitu. Tapi kayak karena spare roto, misalnya kayak roto konten ini nih. Terus udah gak ada konten yang harus diroto, terus balik lagi ke roto. Udah lupa. Udah gak inget. Jadi kayak, tapi maybe cara orang belajar beda-beda sih. Ada yang dari video, kalau saya lebih ke apa? Dipraktekin langsung. Saya langsung gitu. Iya. Ya tergantung orangnya. Betul. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada hal yang bingung juga sebenarnya jadi research sendiri aja. Ya gitu. Kalau misalnya orangnya, yang penting ada kemauan sih. Gue sih nggak suka ya bilang kayak caranya gimana ya. Soalnya nggak bisa ngajarin orang kan. Cuma kalau dia udah ada effort kayak, gue kemarin nonton tutorial ini, cuma gue masih belum ngerti ini gimana sih. Nah, coba dong apa-apa. Nah, kayak menurut gue itu oke banget itu kayak buat diajarin gitu. Karena dia ada effort buat nyari. Ada effortnya. Nah, itu kan dia udah basicnya juga. Itu karena kita nggak bakal ngajarin dari nol kan. Kayak lu aja tuh ngedit yang project gede lu tuh yang sempat lu bilang yang senam. Oh, yang senam yang buat. Sumpah itu project simple banget. Budget gede, simple. Hasilnya juga nggak yang gimana. Tampilin terus ya. Cuma buat portofolio bagus. Iya. Dari pemerintah. Wah, pemerintah apa itu? Kementerian apa ya? Kementerian Pendidikan. Iya. Sekarang Kemdikdasmen. Ya, senam kan. Senam dia ngedit. Ku siapkan diri. Masih. Setiap Senin, Rebo, Jumat. Apaan tuh? Senam. Serius pakai lagi? Udah ada SKJ. Jadi pakai itu. Pakai video lo. Tanya tuh orangnya tuh. Oh iya. Gimana? Namanya tiap hari Rabu, kalau Rabu di bawah. Kalau di kelas ya. Pokoknya kalau nggak senang dilihatin nanti guru PKK harus senam. Kenapa sih harus ada senam terus? Nggak tahu. Seminggu 3 kali. Enggak, itu tuh gara-gara pembiasaan baik. Jadi ada di sekolah itu ada namanya pembiasaan. Satu sih senam. Nah, senam yang diambil ada senam apa tuh? Yang dari project dia. Iya, apa sih namanya? Senam apa? Senam anak Indonesia Hebat. Iya, senam anak Indonesia Hebat. Nih yang edit dia nih. Jadi kalau nyari tahu siapa yang edit nih orangnya nih. Ya. Ya, jadi kalau kesel, kesel nih, senam mulu gitu kan. Nih yang edit, yang ngomelin aja dia nih. Orang di brief. Aturan dia diomelin nggak apa-apa, yang penting dia dibayar. Iya, aturan gini, mungkin mungkin mereka kesel gara-gara suruh ngapalin kan. Nah, mungkin kalau lagu doang nggak apa-apa ya. Gila banget. Jujur kalau ngedit tuh paling enak tuh denger lagu berulang-ulang sih. Iya lah. Tapi itu emang udah makanan sehari-hari editor gak sih? Kayak lu pasti. Saya kan sampai sekarang masih ngedit juga kan. Saya nggak pernah ngedit full pakai headset. Nggak pernah. Saya lepas satu. Biar nggak bosan. Karena sebelahnya dengerin musik. Sebelahnya dengerin lain. Ya orang-orang ngobrol lah. Enak dong berarti kalau gitu mah. Ya enak kayak gitu mah. Iya. Jadi nggak bakalan dengerin terus. Kalau full kiri kanan itu project cuman sehari saya ngedit. Sehari doang. Gampang banget. Tapi itu jatuhnya freelance atau dari itu loh perusahaan? Dari perusahaan cuman di hire sama atasan gue sebagai freelance. Oh, keren. Karena weekend. Seru. Seru. Makanya cari project. Ya. Kalau mau cari project, kalau mau kalian di hire project, portofolio itu penting. Bikin portofolio. Kenapa portofolio itu penting? Jelasin dari sisi lu. Misalnya kita belum ada portofolio ya. Terus kita ini sebagai sudut pandang gue sebagai orang event yang sering turun event nih. Kayak misalnya nih ya, kemarin di perusahaan Vision itu perusahaan asuransi. Agent itu lagi seminar lah. Ya udah, itu foto. Terus tiba-tiba di tengah-tengah acara ada 2 orang nanya,
nomor teleponnya berapa ya? Nomor telepon. Bisa jadi langsung di recharge sendiri gitu loh. Instagramnya apa ya gitu. Iya. Nah, kalau kita nggak ada portofolio, buat apa? Kayak mutu kemarin yang nanya IG gue beneran nanya, dia minta portofolio dong gitu. Kan kita nggak tahu kapan dia proyeknya, siapa tahu mau hire gue kan. Siapa tahu mau kumpulin dulu baru betul. Ya portofolio penting lah. Kalau nggak ada portofolio, betul. Cara terbaik apa? Cara terbaik bikin portofolio sendiri fake tapi. Fake. Misalnya mau ke ranah foto model, ya udah kita punya teman yang bisa jadi model nih, ya udah fotoin aja. Jadi intinya kayak bukan kita yang di hire tapi kita yang anggapan ya udah bikin portofolio sendiri. Bukan fake sih jatuhnya, emang kayak udah bikin portofolio. Tapi betul masuk portofolio. Iya. Cuma kan emang ada klien yang. Tapi kalau misalnya memang bisa bikin. Maunya dari brand. Mandangnya dari brand. Bukan dari hasil. Tuh. Itu. Kalau emang susah nyari job tuh. Kalau misalnya nggak mau bikin portofolio gimana? Bener-bener saklek. Perusahaan keluarga. Suram lah. Perusahaan keluarga. Udah terusin aja tuh keluarga dulu. Iya. Perusahaan keluarga. Tapi ya bener, maksudnya kan portofolio itu cukup penting apalagi kalau kalian ambil jurusannya di broadcast. Percayalah, portofolio itu penting apalagi mulai dari sekolah ya. Broadcast. Iya, apalagi dari broadcast. Bisa kerja sebelum lulusnya gara-gara portofolio. Itu kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah si Miko juga sama kan, waktu nggak salah tuh dia daftar UMN dapat beasiswa 75% dari portofolio. Tuh, makanya portofolio itu penting. Tuh. Dan fun fact-nya kita udah kerja sebelum kita lulus, karena portofolio juga. Tuh. Ini tuh fun fact Basreng loh. Iya. Kita sebelum lulus kuliah, tapi dia kan freelance sebelum kuliah. Ya. Sampai sekarang pun masih freelance kan? Iya. Iya tahu. Yang apa? Kru. Itu sumpah itu tuh gila banget itu. Walaupun apa sih itu sebenarnya. Tapi ada lagi syaratnya. Kalau orang yang mau. Kalau orang yang nggak mau. Enggak lah, dia biar dinontonin lah. Tapi sumpah itu waktu pas lagi di kru. Biar ada praktek realnya lah. Ini bukti lah. Oh iya. Kalau portofolio penting. Tapi tergantung juga kayak pas itu kan kita pulang sampai sekitar jam 2 tuh, masa sampai iya. Itu saya sama Iqbal tuh udah microslip berdua. Iya. Jadi udah ganti-gantian tuh. Iya. Selesai jam berapa sih waktu itu ya? Lupa dah. Selesai malam kan. Kalau selesai mah kayak jam 11-an. Iya, jam 11. Terus balikin alat. BSM udah pada sempoyongan. Yang foto di grup itu. Yang Bapak foto di grup. Bapak pernah foto di grup lagi di BSM? Enggak, iya kayaknya kita pernah ngirim sih, pernah ngirim. Nah itu kita udah kayak sempoyongan. Itu gue udah pengen tidur ya. Terus kayak perginya pas ngambil kehujanan, pulanginnya microslip, gila. Tuh gila banget itu sumpah itu. Apa itu ini ya? Itu yang kita mau ngambil terus kelewatan gitu sih? Iya, kelewatan. Iya, bukan kita mau ngambil ke BSM cuman kelewatan. Iya, kelewatan, betul. Tuh se-effort itu tuh dulu. Cuman sekarang belum ada yang se-effort itu. Sekarang ya. Kayaknya sekarang kalau sewa-sewa yang ambil siapa? Udah enggak sewa enggak sih? Udah enggak sewa mereka. Masih. Kalau angkatannya Satria udah ada yang di filter udah? Endi udah ada. Tapi kalau angkatan Satria waktu itu yang nyewa, yang ngambil mereka juga ada. Jadi kalau bawa-bawanya mungkin nggak tahu sekarang siapa. Tapi dulu sempat sih saya beberapa kali kalau sewa. Tapi kalau sekarang ya nggak tahu ya, belum bisa dipastikan. Sebenarnya baik lagi sih kalau misalnya kalian emang suka banget sama broadcast, maksudnya kayak emang passionnya, pasti apapun yang mau dilakuin ya pasti niat tuh bakal lihat. Tapi dulu angkatan mereka sewa bayar siapa? Ya mereka sama. Lu tanya Satria pas lagi nge-project. Potongan semua juga. Potongan. Kita dulu gitu. Iya. Iya kan? Oh iya. Itu mereka nge-project kena denda tahu? Enggak project kena denda. Enggak, maksudnya project sewa kena denda. Kenapa? Gara-gara telat. Tanya dong. Nah, telat. Rusak. Telat. Yang gratis sehari itu ya, Pak? Iya. Sehari cuman belum konfirmasi. Telat bang. Sewanya sekitar berapa ya? 700 ribuan lah. Mahal banget. 700 ribuan. Emang sewanya mahal sih. Ya dihitungnya sehari. Anjing. Juara juga tuh. Sehari.
Gitu tuh. Udah. Closing lu. Kalau di luar kamera deh. Oh, di luar kamera nih, Bang. Iya, udah. Closing. Closing. Jadi apa closingnya? Closing silakan. Closingnya semangat Pak Wildan. Kok saya? Iya, semangat ya dong. Yang lain juga deh. Semangat yang lain juga. Betul. Harus Harus portofolio. semangat, betul. Kenapa? Udah, Yang jangan nanya kenapa lagi. Yang penting portofolio. Iya. Ya udah. Jadi apa? Jadi penutupan. Jadi semangat. Jadi yang mau gantiin orang-orang di sini ya silakan aja gitu kan. Terbuka seluas-luasnya. Jadi kalau misalnya nanti ada pembuatan silakan diambil aja. Kirim CV kalian di email gue ini. Nanti di hire sama Moreno. Kalau udah punya perusahaan sih nggak apa-apa. Agensi nggak sih? Apa? Agensi. Tapi dulu fun fact, nggak di sekali lagi ya. Tapi dulu fun fact kita pernah pengen bikin agensi. Oh, bikin agensi. Udah itu doang. Kita dulu pernah, pokoknya impian kita, gua, dia, sama Iqbal. Pokoknya kita bertiga pengen bikin agensi. Ya belum telat sih sampai sekarang ya belum telat. Kita bisa aja. Iya. Kan lo udah ada yang yang wedding lo itu, potret. Ya udah. Oke. Jadi sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ya podcast selanjutnya pokoknya nanti bakalan ada setiap minggu bakalan ada 1 minggu 1 kali. Jadi bagi yang berminat ya menjadi kru ini menggantikan ini 3 orang ini ya silakan aja. Temanya nanti bakalan berubah, orang juga bakalan berubah, saya bakalan berubah. Jadi hostnya juga nggak mungkin saya lagi. Karena ini perdana doang sih. Nanti mungkin kedepannya mungkin buat contoh doang. Buat contoh sih. Jadi bagi yang mau silakan aja. Oke? Sampai ketemu. Jadi di sini ada Kenny, ada Moreno dan saya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye bye. Annyeong. Thank you.